Halo semuanya. Layanan analitis sedang menghubungi Anda Guru Markets. Mari kita mulai dengan data umum tentang perusahaan. Jika Anda mau, Anda dapat menjedanya. Kami sarankan untuk mencermati semua parameter korporasi terkait dengan lebih cermat. Sekarang mari kita analisa indikator utama perusahaan Roblox Corporation, ticker RBLX. Ulasan ini berdasarkan data terkini per 16 Juni 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru Markets, perusahaan Roblox Corporation termasuk dalam subkategori Leisure Games. 30 perusahaan ikut serta dalam analisis ini dan ini cukup representatif. Kita akan melihat tabel pesanan di akhir video ini. Hasil keseluruhan untuk perusahaan yang diteliti adalah minus 9,5 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori 0,4 poin. Jika Anda melihatnya secara luas, dalam kerangka seluruh pasar AS secara keseluruhan, kita dapat melihat bahwa hasil rata-rata untuk pasar saham AS secara keseluruhan adalah 1,8 poin. Terhadap peringkat minus 9,5 poin untuk perusahaan Roblox Corporation. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan Roblox Corporation dan perusahaan subkategori, kita dapat melihat bahwa selama 12 bulan saham perusahaan Roblox Corporation menunjukkan perubahan sebesar 173,8%. Terhadap dinamika harga di subkategori 67,5%. Kapitalisasi pasar suatu perusahaan Roblox Corporation berjumlah 65,9 miliar dolar. Dengan kapitalisasi pasar sebesar 256 miliar dolar, subkategori ini bernilai 1,5 miliar dolar. Nilai buku perusahaan diperkirakan sebesar 0,25 miliar dolar. Dengan kapitalisasi neraca sebesar 37 miliar dolar, subkategori tersebut bernilai 1,5 miliar dolar. Setelah membandingkan saham di bursa dan nilai buku, kita akan melihat hal berikut. Membagikan Roblox Corporation dalam subkategori ketika menilai kapitalisasi pasar adalah 25,696%. Kapitalisasi nilai buku adalah 0,687%. Evaluasi pangsa pasar dan nilai buku perusahaan subkategori buruk, minus 1 poin. Perusahaan yang dianalisis memiliki utang sejumlah 1,462 miliar dolar. Rasio utang terhadap nilai buku adalah 581% dari ekuitas. Hasil untuk tingkat utang perusahaan, sangat buruk, minus 2 poin. Rasio nilai pasar terhadap laba perusahaan adalah 0. Rata-rata untuk subkategori adalah 338,8. Evaluasi rasio nilai pasar terhadap laba perusahaan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, sangat buruk, minus 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir minus 880 juta dolar. Proyeksi laba untuk 12 bulan ke depan tidak diketahui. Penilaian indikator laba masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Rasio harga terhadap penjualan perusahaan adalah 17,2. Rata-rata untuk subkategori adalah 5,7. Evaluasi rasio harga saham terhadap pendapatan perusahaan dibandingkan dengan indikator subkategori buruk, minus 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 3.840 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan berikutnya tidak diketahui. Penilaian indikator proyeksi pendapatan masa depan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Marginalitasnya minus 22,9%, dengan rata-rata 1,7% dalam subkategori. Penilaian marginalitas dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori lumayan, minus 0,5 poin.
Porsi perusahaan terhadap jumlah karyawan subkategori tersebut sebesar 3,175%. Jumlah ini 709% lebih rendah dari pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah modal per karyawan perusahaan sebesar $26.641.000. Dan dalam subkategori ada $3.292.000. Penilaian jumlah modal per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, lumayan, 0 poin. Jumlah keuntungan per karyawan minus, $355,600. Rata-rata dalam subkategori tersebut adalah $9,700. Evaluasi laba per karyawan individu dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, Tolet, minus, 0,5 poin. Pendapatan perusahaan per karyawan individu adalah $1.550.000. Dalam subkategori $576.000. Evaluasi volume penjualan per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, Tolet, minus, 0,5 poin. Ada 2,9% saham yang dijual, dibandingkan dengan rata-rata 2,9% untuk subkategori. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 79% untuk perusahaan Roblox Corporation. Dalam subkategori, level ini adalah 63%. Harga saham perusahaan saat ini sekitar $97,18. Estimasi harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $79,74. Mari kita lihat tabel pesanan yang tersedia untuk Anda, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang diterima publik dari informasi evaluasi saham dan sistem referensi musim ini, Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan analisis sekuritas perusahaan Roblox Corporation. Sistem referensi penilaian Guru Markets, sebuah keputusan telah dibuat. Pesanan untuk membuka penurunan pada $97,17 per saham. Pesanan dibuka karena perusahaan tersebut memiliki valuasi yang agak rendah. Penilaian perusahaan dilakukan dengan menggunakan model penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 70,58. Stop loss ditetapkan pada 123,76. Jika order tidak ditutup oleh take profit atau stop loss, maka order akan ditutup secara otomatis pada akhir sesi perdagangan tanggal 16 Juli 2025. Atau pada hari kerja terakhir sebelum tanggal ini. Jantung, DDI, akan menjadi order beli utama. Video pada pesanan utama sudah dipublikasikan di channel. Ketika salah satu order ditutup, order dasar atau order penyeimbang. Pesanan sebaliknya ditutup pada harga akhir. Terima kasih semuanya telah menonton video ini dan telah menggunakan sistem informasi dan referensi dari Guru Markets.